Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap saya doakan buat rekan-rekan semua, semoga kalian jadi orang yang sukses di tahun 2023 ini melalui jalur cryptocurrency. Amin. Mantap jiwa ya. Dan gunakan uang kalian ya sebaik mungkin gitu teman-teman untuk membeli atau berinvestasi terhadap aset yang mungkin kalian yakini. Seperti itu teman-teman, jangan sampai salah langkah. Karena apa? Resiko ditanggung sendiri, untung rugi juga kalian sendiri yang menikmati. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency, dimana kalau kita lihat bersama teman-teman, Bitcoin mengalami penurunan karena memang mendekati ya dari pengumuman The Fed gitu teman-teman. Ini hal yang wajar biasa terjadi ketika ada The Fed yang akan naikin suku bunga. Pasti di sini Bitcoin mengalami koreksi teman-teman, dan semoga saja hasilnya positif ya. Oke teman-teman, di kesempatan malam hari ini ya kita akan membahas price, karena di sini banyak yang salah kaprah gitu tentang price dari kemarin sampai hari ini. Hari ini tadi yang paling banyak sekali dipertanyakan ya. Jadi ini perlu kita angkat kembali biar kalian juga nggak salah kaprah gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di chart daripada price. Di sini terlihat ya hari ini shadownya lumayan tajam banget ya, biasa perang antar orang gitu teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan jangan pernah takut ketinggalan atau apa. Saya yakin di sini akan terjadi fase koreksi juga gitu teman-teman ya. Jadi kalian jangan khawatir ketinggalan lah apalah, enggak ya. Buat investasi jangka panjang nggak ada istilah ketinggalan selama harganya masih murah gitu teman-teman, dan selama projectnya jalan. Oke. Jadi gini teman-teman, banyak yang salah kerapah perihal pembakaran 99% ya. Bukan hanya 1-2 orang soal yang bertanya, tapi banyak teman-teman ya. Jadi pertanyaannya, uangnya dari mana yang dibuat buyback ya, mekanismenya seperti apa, apakah itu hanya terjadi di bulan ini saja gitu ya, kan banyak yang bertanya seperti itu. Terus ada juga yang bertanya, kalau hanya pembakaran 4 triliun sampai 6 triliun per bulan itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, bukan hanya 3 tahun, bahkan lebih dari 3 tahun itu baru bisa mencapai 99 triliun. Oke, mantap ya. Pertanyaan Anda memang benar teman-teman, ketika ada pembakaran cuma 4 atau 6 triliun memang membutuhkan banyak ya, nggak nyampe apa ya, lebih dari 3 tahun. Tapi yang perlu kalian ketahui teman-teman, ini developer Gertsanem ini langsung berstatement dia targetnya itu 36 bulan. Nah jadi di sini nanti kalian akan tahu bagaimana caranya gitu, nanti akan kita bedah bersama biar apa, nggak salah paham. Dan saya yakin dalam kurun waktu 36 bulan ini benar-benar bisa terrealisasi ya. Nah langsung kita bahas teman-teman ya. Jadi biar kalian nggak salah kaprah juga gitu ya kan. Nah kita harus kembali lagi ke ini teman-teman ya, ke rencana pembakaran, atau bukan rencana, memang rencana ya, pengumuman rencana pembakaran kembali ya, strategis bulanan dan pembakaran manual. Oke, nah jadi ini targetnya adalah 99% ya teman-teman dari total pasokan. Nah ini sudah mulai berjalan tanggal 3 nanti teman-teman. Berarti ini bukan sekedar wacana, memang sudah akan dilaksanakan ya, karena udah ada announcement resminya bahwasanya Brace akan membakar 2,8 juta US dollar per tanggal 3 Februari teman-teman. Jadi ini bukan wacana lagi, memang sudah mau dikerjakan. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah pertanyaannya, uangnya dari mana gitu. Oke, kita langsung bahas ke poin pentingnya ya teman-teman, biar kalian juga nggak salah kaprah gitu loh ya. Nah jadi ini yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan dari kemarin sampai hari ini ya. Sekarang ini membawa kita pertanyaan lain yang sangat penting, di mana tim akan menemukan dana untuk mekanisme pembelian kembali dan pembakaran. Nah ini ya kan, dari mana dana timnya itu membakar bulanan sebanyak ini, targetnya aja 99%, itu impossible katanya seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, kami telah melihat anggota komunitas kami di Telegram dan Twitter bertanya kepada kami tentang kemitraan dan mengapa kami memalsukannya ya, memalsukan tentang kemitraan dan mengapa kami memalsukannya. Jawabannya sederhana namun menentukan. Kemitraan tidak hanya memberi proyek Bitget exposure dan adopsi yang dibutuhkan, tetapi juga membawa investasi ke dalam proyek. Nah investasi ini digunakan untuk mengembangkan semua produk yang
sukai komunitas kami. Dan hal yang sama akan digunakan untuk strategi beli kembali dan bakar. Nah, jadi semakin banyak kemitraan yang kami jalani dan ikuti, semakin banyak adopsi, exposure, dan mulai sekarang beli kembali dan bakar. Kami berharap untuk melihat bagaimana komunitas kami menyambut kemitraan masa depan setelah mendapatkan wawasan ini. Oke, jadi pertanyaan kalian itu terjawab di sini sebenarnya. Dari mana dana dari tim Brace ini bisa membakar sebanyak itu? Jawabannya adalah kemitraan. Bisa kalian sendiri ya, bisa kalian lihat sendiri ya bahwasanya partnership kemitraan daripada Brace sampai saat ini berjalan terus. Maka dari itulah ya kemarin-kemarin itu kenapa si Bitget Brace ini ngejar banget untuk adopsi ya atau kemitraan di dalam BRC20. Bisa kalian lihat ya, semakin banyak kemitraan semakin bagus untuk pembakaran kembali. Nah, jawabannya sudah terjelas tera ya, sudah tertera gitu teman-teman, bahwasanya uangnya itu dihasilkan dari kemitraan-kemitraan yang kemarin itu telah terrealisasi. Karena apa? Kalau kalian lihat sudah puluhan bahkan ratusan ya, kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi, yang sudah bermitra dengan Brace ya. Ini teman-teman yang perlu kalian garis bawahi, bahwasanya uangnya didapat dari situ gitu ya. Dan pertanyaan berikutnya yaitu kalau cuman membakar 4 triliun, 6 triliun itu membutuhkan waktu lama, Bang. Itu sangat tidak mungkin bisa dalam kurun waktu 36 bulan bisa mencapai ke 99, menyisakan 10 triliun saja. Pertanyaan Anda sangat menarik teman-teman ya. Pertanyaan ini sangat menarik. Memang benar ya, kalau terjadi pembakaran cuma 4 triliun ya 5 triliun gitu memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kalau menurut saya pribadi teman-teman, pembakaran bulanan yang akan dikerjakan oleh tim Brace ini nggak akan sama. Paham ya, nggak akan sama. Jadi semisal bulan ini membakar 2,8 US dollar, siapa tahu ya bulan besok membakar 3 juta US dollar atau 4 juta US dollar. Kenapa seperti itu? Karena semakin berkembangnya ya, semakin banyak kemitraan yang terjalin ya, itu akan semakin banyak juga pembakaran yang akan terjadi karena dana yang masuk ke dalam tim Brace akan semakin banyak. Itu loh ya. Jadi logikanya di situ ya. Jadi pembakaran per bulan itu enggak monoton segitu-segitu terus, enggak ya, bisa melambung lebih banyak lagi ya teman-teman, seperti itu. Oke, maka dari itu tim Brace ini saat ini gencar juga gitu ngejar partnership dan terus ngejar partnership. Nah, jadi pertanyaannya sudah terpecahkan ya kan. Nah, jadi pembakaran itu bisa per bulan 10 triliun, bisa juga 15 triliun, bisa juga 2 triliun gitu teman-teman ya. Jadi pembakaran tersebut per bulannya nggak akan konsisten segitu terus, bahkan bisa melambung tinggi gitu teman-teman ya. Karena apa? Target daripada Brace ini adalah 1000 partnership gitu ya. Siapa tahu di bulan Februari nanti dia nambah 50 partnership, kita juga nggak ada yang tahu, atau nambah 20 partnership, itu juga akan membantu meningkatkan segi pembakaran bulanan yang akan terjadi di dalam Brace gitu teman-teman. Jadi kalian sampai sini seharusnya paham lah ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, untuk mencapai pembakaran 99% pada akhir 36 bulan terakhir dihitung per bulan Februari ini teman-teman, kalau menurut saya pribadi sangat-sangat bisa itu, mengingat partnership yang terjalin saat ini sudah semakin berkembang ya. Ini bukan hanya sekedar wacana, tapi ini sudah dilaksanakan teman-teman, karena di sini diteraskan juga ya teman-teman bahwasanya per tanggal 3 ya, pembakaran pertama ini sudah dijelaskan secara gamblang. Pembakaran pertama akan berlangsung pada 3 Februari 2023 tepat pukul 8.00 USTC. Oke. Jadi ini bukan sekedar rencana atau wacana, tapi memang ini sudah dikerjakan. Dan saya yakin teman-teman ya, saya yakin pembakaran Brace ini kalau menargetkan 36 bulan sangat-sangat bisa gitu ya, mengingat partnership yang terjadi kan semakin bertambah. Kalian bisa ceklah akun Twitternya ya kan, hampir ya setiap hari itu ada partnership lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sampai sini seharusnya kalian paham ya bagaimana mekanisme burn terjadi ya kan. Dan perlu kalian ingat teman-teman, pembakaran ini ditargetkan ini langsung dari GS ya, atau bisa dikatakan CEO daripada Brace teman-teman ya, developernya Brace. Dia berbicara untuk pembakaran ini dia menargetkan 36 bulan, yaitu masa-masa kripto bull run teman-teman. Targetnya sangat mantap jiwa ya, masuk kripto bull run
pembakaran sudah terjadi 99%. Itu targetnya loh. Nah, semoga kalian paham ya teman-teman sampai sini, dan buat teman-teman yang masih bingung atau salah persepsi, kalian bisa melihat nih teman-teman bahwasanya ini ya 3 poin ini teman-teman. Ini tidak membawa perubahan pada mekanisme pembakaran yang ada. Nah, jadi pembakaran mekanisme yang sudah ada itu akan tetap berjalan. Setiap kali kita membeli kembali dan membakar lebih banyak. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi. Setiap kali melakukan buyback itu akan membakar lebih banyak gitu teman-teman ya, akan membakar lebih banyak lagi. Maka dari itu untuk 99% dalam kurun waktu 36 bulan itu sangat-sangat bisa gitu kalau menurut saya pribadi, karena partnership pasti masih akan terus berkembang gitu teman-teman. Dan di sini pembakaran pertama akan diumumkan pada 3 Februari 2023. Berarti kan seperti yang saya bilang di atas, ini bukan wacana tapi memang sudah realita akan dikerjakan ya. Jadi buat teman-teman jangan terlalu fanatik dengan satu aset, tapi fanatiklah dengan cara bagaimana kita mendapatkan cuan dari berbagai aset. Itu aja teman-teman, oke? Jadi buat rekan-rekan semua tentang Braze kali ini semoga kalian paham ya, jangan salah kaprah lagi, sudah dijawab secara jelas gitu intinya teman-teman di webnya ini, kalian bisa memahaminya di sini. Oke, mungkin ini dulu ya rencana lagi ya, informasi tentang Braze kali ini, semoga sedikit membantu ya teman-teman, dan salam cuan.